Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Familia dengan NIM C1C023-081. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul konsep dasar, tujuan dan paradigma penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIK, QNR, CSRS. Untuk konsep dasar penelitian, secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yang berarti mencari kembali, yaitu mencari fakta-fakta baru yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Penelitian adalah refleksi dan keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta dan atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Penelitian yang pada dasarnya ini merupakan penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut buku dari Indrianto Supomo yang dari tahun 1999, halaman 16. Untuk pengertian metode penelitian, yaitu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, metode, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Metopen mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan masalah penelitian, penentuan tujuan penelitian, pemilihan paradigma penelitian yang sesuai, pengembangan desain penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Untuk etika dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah plagiarisme, yaitu tindakan mengutip ide orang lain tanpa mengakui atau menyebutkan sumbernya. Ini merupakan dosa terbesar dalam dunia akademik. Yang kedua, manipulasi penelitian, meliputi tindakan peneliti yang memalsukan, mengarang, atau menciptakan data sendiri sesuai dengan keinginan peneliti, atau melaporkan desain studi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu identitas pribadi dari pelaku atau objek penelitian. Identitas pribadi pelaku pada objek yang diteliti perlu dirahasiakan demi melindungi karir, pergaulan, privasi, maupun status sosial. Untuk manfaat dalam penelitian itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi lembaga. Ini originalitas, karya tulis mahasiswa yang dihasilkan lebih terjamin dan lebih terasakan, yaitu yang pertama mutu mahasiswa yang diluluskan lebih tinggi dan handal. Yang kedua, kegiatan akademi di kampus akan lebih hidup dan berbobot. Bagi mahasiswa, yaitu mendapat pengalaman meneliti yang berharga, yaitu yang pertama mendapat pembinaan diri menuju pribadi berkualitas, yang kedua mempersembahkan hasil karya yang dapat membanggakan. Bagi dosen pembimbing, yaitu menambah penalaran ilmu khususnya pengetahuan terapan, yaitu menambah data dan informasi yang terpercaya, menambah tajam wawasan keilmuan dan prestasi akademik. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam atau untuk mendapatkan pandangan baru tentang gejala tersebut, atau penelitian eksploratif. Yang kedua yaitu untuk melukiskan suatu keadaan dengan seksama yang tidak memerlukan praduga-praduga atau penelitian deskriptif. Yang ketiga, untuk menetapkan dengan pasti hubungan antara dua gejala atau lebih, biasanya berdasarkan riset analisis atau hipotesa-hipotesa tertentu. Yang keempat, untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesa-hipotesa mengenai hubungan sebab akibat dari dua buah gejala atau lebih. Pada umumnya, prosedur yang dapat digunakan penelitian ini adalah prosedur percobaan atau pengujian hipotesis. Untuk paradigma penelitian terutama dalam ilmu-ilmu sosial merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma merupakan perspektif penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melihat realita, mempelajari fenomena, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Paradigma penelitian dapat menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberikan pedoman dalam proses penelitian. Ini adalah
kata-kata yang terdapat dari buku Guba, yaitu tahun 1990. Untuk jenis-jenis paradigma penelitian terbagi menjadi dua, yaitu paradigma kuantitatif, yang kedua adalah paradigma kualitatif. Untuk yang kuantitatif yaitu disebut juga paradigma tradisional, positifis, eksperimental, atau empiris. Paradigma ini menekankan penguji teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan analisis data secara statistik. Penelitian dengan pendekatan deduktif yang menguji hipotesis termasuk dalam paradigma ini. Untuk yang kualitatif yaitu dikenal sebagai pendekatan konstruktivis, naturalistis, atau interpretatif. Paradigma ini menekankan pemahaman masalah sosial berdasarkan realitas yang kompleks dan holistis. Penelitian dengan pendekatan induktif yang bertujuan menyusun teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta termasuk dalam paradigma ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.